Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 3591 masalahnya menjadi terlalu kuat. Kapan? Percikan api berterbangan di mana-mana. Kekuatan pola kuno mengalir, memadatkan lapisan pertahanan pada permukaan tubuh. Luo Xiu menyilangkan lengannya untuk menangkis serangan pedang perunggu itu. Meskipun dampak kekuatan yang dahsyat itu sangat dilemahkan oleh lapisan pertahanan pola kuno, namun tetap saja mengenai tubuh Luo Xiu, membuatnya sedikit marah. Tingkat abadi ini tampaknya lebih kuat dari yang dibayangkannya sebelumnya. Dengan kekuatan jati dirinya, Luo Xiu dapat menahan serangan tingkat abadi, tetapi dia akan ditekan dan akan menjadi lebih lemah. Dan setelah diberkati oleh kekuatan menjalankan pola kuno, Luo Xiu merasa bahwa dia harus mampu bersaing dengan tingkat abadi. Tapi hasilnya tampaknya agak rendah. Luo Xiu merasa bahwa tingkat keabadiannya tidak terlalu kuat. Tetapi biksu virtual yang menyerangnya lebih kuat dari makhluk abadi lainnya di alam yang sama. Hehe, sepertinya kamu juga merasakannya. Aku bukan makhluk abadi biasa. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kekuatan khusus. Biksu klan Su mencibir dengan ganas, dan lengannya yang berubah menjadi pedang terayun lagi, menebas ke bawah. Ledakan. Pada tubuh pendeta klan Void ini, bagaikan ada api yang menyala. Api pada tubuhnya merupakan api yang terbentuk dengan pola-pola khusus, mengandung aura yang mencengangkan dan tak terduga. Berdengung. Alis Luo Xiu menunjukkan tanda-tanda kuno. Merek pola kuno miliknya tampaknya beresonansi dengan nafas api klan Void perunggu. Kekuatan pola kuno. Ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah. Seorang abadi yang memiliki kekuatan pola kuno jelas bukan sesuatu yang dapat disainginya. Benar saja, kekuatan misterius di dalam dirimu adalah kekuatan pola dewa kuno. Ketika Luo Xiu merasakan resonansi dari asal yang sama, klan Bronze Void juga merasakan hal yang sama. Apakah kamu tahu asal-usul kekuatan ini? Luo Xiu bertanya dengan penuh perhatian. Berhentilah berpura-pura. Kamu seharusnya tahu bahwa selama kamu membunuhnya, aku akan menelan ingatanmu dan semuanya akan diketahui. Klan Bronze Void menggelengkan kepalanya, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak. Dengarkan ini. Luo Xiu kemudian tahu bahwa klan kekosongan perunggu tidak mengetahui asal-usul kekuatan pola kuno tersebut, namun ia mengira dirinya mengetahuinya. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengetahuinya. Klan Void perunggu ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Sebelum kekuatan pola kuno diaktifkan, kekuatan klan Void perunggu sedikit lebih kuat dari kekuatan makhluk abadi biasa. Dan bahkan dengan kekuatan pola kuno yang berjalan, kekuatan keseluruhannya belum banyak meningkat, dan dia masih pada tingkat abadi. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan pola kuno. Luo Xiu langsung mengerti sesuatu. Dia dapat mengendalikan kekuatan pola kuno karena jiwanya telah terintegrasi dengan pola kuno. Namun pihak lain mungkin tidak dapat melakukan ini, jadi apa yang dapat dikendalikan oleh klan Void perunggu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan pola kuno tersebut. Menarik. Mata Luo Xiu menyipit. Kesadarannya berkomunikasi dengan jejak pola kuno itu, dan sekali lagi dia merasakan kekuatan yang ada dalam pola kuno itu, seluas lautan. Diriku yang sebenarnya, nyalakan. Ledakan. Ketika pedang perunggu itu terbakar dengan api kuno dan menyerang lagi. Luo Xiu mengangkat telapak tangannya, bagaikan tangan yang mengangkat langit, menghantam langit, menyebabkan pedang perunggu itu melambung tinggi. Apa? Wajah klan Void perunggu berubah drastis dan mereka sangat ketakutan. Mengapa kamu mengendalikan lebih banyak kekuatan daripada aku? Momen ketika keduanya bertabrakan. Sebagai seorang abadi, dia benar-benar merasakan krisis yang besar, dan bahkan merasakan peringatan dari pola kuno yang misterius. Tidak, kekuatannya jauh di luar imajinasi. Klan Bronze Void yang berhati-hati akan memilih untuk mengungsi tanpa ragu-ragu. Meskipun ini tampaknya agak terlalu malu-malu dan tidak sesuai dengan status pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Tetapi alasan mengapa dia dapat bertahan sampai hari ini dan dengan cepat berkultivasi ke tingkat abadi dengan bantuan rahasianya adalah karena dia cukup berhati-hati. Bahkan jika dia kehilangan kesempatan untuk membunuh Luo Xiu kali ini. Namun, selama dia tidak mati, dia dapat terus meningkatkan kultivasinya dengan cepat menggunakan pola kuno yang misterius. Ketika malapetaka terjadi di masa depan, dia masih akan memiliki kesempatan untuk membunuh Luo Xiu dan merampas pola kuno darinya. Kau ingin pergi tanpa meninggalkan barang-barangmu? Kesadaran tenggelam, hanya naluri. Didorong oleh insting, Luo Xiu hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu mendapatkan pola kuno di tubuh lawan. Berdengung. Dalam sekejap, ia mengembangkan prinsip kecepatan, melampaui waktu dan ruang, dan menghilang. Dengan kecepatan yang melampaui konsep normal, ia melakukan perjalanan dari saat ini ke saat berikutnya di masa depan, dan dalam sekejap ia menyusul suku Bronze Void yang ingin melarikan diri. Kaki. Lengannya bagaikan pedang dewa, menembus dada klan Void perunggu. Kamu tidak bisa membunuhku? Bronze Void terkejut, dan tubuhnya langsung berubah dari bentuk fisik ke bentuk hantu. Begitu berubah menjadi bentuk hantu, kecepatannya akan lebih cepat, dan bentuk hantu juga dapat mengimbangi sebagian besar kerusakan serangan. Jadi begitu. Mata Luo Xiu yang tanpa ekspresi berubah menjadi rune, dan dia berkata dengan tenang, "Dasar sampah,
kamu belum mengembangkan jati diri yang sebenarnya, jadi kamu tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatan pola kuno. Kekuatan ini bukan milikmu, ambillah. Meskipun dia berubah menjadi bayangan, tangan Luo Xiu masih memegangnya erat-erat, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia membuat segel tinju dengan kedua tangannya, dan segel tinju itu bagaikan badai dahsyat, membombardir tubuh klan kekosongan perunggu. Dari wujud bayangan, ia dibawa kembali ke wujud fisik. Pertarungan itu menyebabkan waktu dan ruang terpecah. Pertarungan berlangsung kacau dan bergulir. Klan Bronze Void yang kalah berlumuran darah, sisik mereka hancur, dan tulang mereka remuk. Ah! Klan Bronze Void berteriak karena separuh tubuhnya dirobek oleh Luo Xiu. Tidak di sini. Suara dingin Luo Xiu terdengar. Hal ini membuat klan Bronze Void menyadari bahwa dia akan mencabik-cabik tubuhnya untuk mencari pola kuno. Oh, ternyata ada di sini. Ketika Luo Xiu secara paksa membuka kepala klan kekosongan perunggu, dia akhirnya melihat pola seperti api kuno yang tersembunyi di lautan kesadaran di kepala. Berdengung. Tanda pola kuno di antara kedua alisnya bersinar, dan dalam sekejap, pola api kuno di lautan kesadaran klan Void perunggu berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tanda pola kuno di antara kedua alisnya milik Luo Xiu. Ledakan. Segera setelah itu, Tao Luo Xiu berubah menjadi api, dan kekuatan pola kuno juga berevolusi menjadi api. Dalam jeritan melengking, klan virtual perunggu tingkat abadi ini dibakar hidup-hidup dan dimusnahkan menjadi abu, dan jiwanya terbakar berkeping-keping. Terlalu lemah, sama sekali tidak terlihat seperti makhluk abadi. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, dan segera matanya kembali normal, dan kesadaran yang terbenam dalam merek pola kuno juga terbangun dan kembali normal. Dewasa ini, dia menjadi semakin ahli dalam menguasai keadaan naluriah jati dirinya, dan dapat menghidupkan dan mematikannya dalam waktu singkat. Meski begitu, dia masih merasa sedikit lemah. Sebab, setiap kali ia mengaktifkan kekuatan jati dirinya, ia kehilangan banyak hal dari dirinya, seolah-olah tubuhnya sedang dilubangi. Berjalan. Tanpa ragu sedikitpun, Luo Xiu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat melalui kekosongan di antara dua alam. Dalam kekosongan dua alam, tidak akan ada eksistensi tingkat abadi, dan alam kehancuran sumber juga sangat langka. Di area ini, dia bisa berlari liar dan berlari dengan kecepatan penuh. Pertarungannya dengan suku Bronze Void terasa panjang. Itu sebenarnya terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Seorang abadi dipukuli sampai mati olehnya, dan dia bukan abadi biasa. Tetapi Luo Xiu juga tahu bahwa kekuatan abadi ini didasarkan pada pola kuno. Oh, aku terlalu kuat. Aku sudah bisa membunuh makhluk abadi. Sekarang setelah aku memperoleh pola kuno kedua, jika aku dapat menemukan cara menggunakan kekuatannya, bukankah akan lama lagi sebelum aku dapat membunuh Raja Abadi? Luo Xiu menggelengkan kepalanya, seolah dia merasa terganggu dengan kekuatannya sendiri. Luo Xiu mungkin yang pertama menderita karena dia terlalu kuat. Tampaknya luar biasa dan tidak masuk akal. Tetapi karena terlalu kuat, begitu kuatnya, bahkan Luo Xiu sendiri merasa sedikit tidak nyata. Bab 3592 Malapetaka sudah dekat. Tanpa keabadian yang menghalangi jalannya, Luo Xiu tidak pernah menemui rintangan lain di sepanjang jalan. Melalui dua kekosongan, setelah memasuki lingkup pengaruh Partai Abadi, dengan orang-orang kuat dari pihaknya sendiri yang datang untuk membantunya, misi Luo Xiu dapat dianggap selesai. Duduk bersama, orang kuat yang datang untuk membantu adalah Raja Tak Terbatas. Kembali ketika kami berada di benteng luar angkasa ke-25, Raja Tak Terbatas datang dan mengalahkan 3 Raja Dewa. Menjadi hormat lebih buruk daripada mematuhi perintah. Luo Xiu tersenyum tipis dan duduk berhadapan dengan Raja Tak Terbatas di kehampaan. Raja Tak Terbatas mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan lingkungan sekitarnya berubah dengan cepat dalam sekejap, seolah-olah dia berada di dunia yang luas. Awalnya duduk di kehampaan. Lihat lagi sekarang. Namun dia sudah duduk di puncak gunung yang diselimuti kabut. Lambaikan tangan Anda untuk mengubah dunia. Inilah metode orang kuat abadi. Meskipun Luo Xiu juga bisa mencapai level ini, dia tidak bisa melakukannya begitu saja dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Sejujurnya, aku mengagumimu. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah kalimat pertama yang diucapkan Raja Tak Terbatas adalah seperti ini. Mengagumi. Luo Xiu sedikit tertegun, dan dengan cepat mengepalkan tinjunya, senior berkata begitu, tapi itu malah mempermalukan junior ini. Sang Raja Tak Terbatas memiliki anugerah yang menyelamatkan nyawanya. Terlepas dari apakah tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya atau kekuatannya lebih kuat darinya, Luo Xiu tetap menghormati pria kuat ini di dalam hatinya. Kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Saat aku bilang aku mengagumimu, maksudku aku benar-benar mengagumimu. Kau harus tahu bahwa misi yang kau jalankan kali ini sangatlah penting. Level abadi tidak bisa memasuki dunia kehancuran, dan jika kau mencapai puncak kehancuran asal, kau akan mati begitu saja. Kali ini kami juga telah menggunakan sebagian besar kekuatan yang tersembunyi di dunia kehancuran untuk membantu Anda menahan 3 makhluk abadi. Jika tidak, begitu Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi di dunia kehancuran, Anda dan saya akan takut.
Sulit untuk duduk di sini dan mengobrol, kata raja tak terbatas dengan emosi. Dengarkan ini. Luo Xiu mengerti dalam hatinya. Alasan mengapa orang kuat abadi di tempat penjara itu tidak ada adalah karena hal itu sudah direncanakan oleh pihak kita. Tetapi, tidak semua hal di dunia ini dapat direncanakan. Seperti halnya klan kekosongan perunggu yang ditemui Luo Xiu, bahkan para petinggi di pihak abadi tidak pernah membayangkan bahwa ada level abadi yang tersembunyi di antara para biksu alam sumber di tempat penjara itu. Luo Xiu merenung sejenak, mempertimbangkan apakah akan menceritakan masalah ini. Setelah memikirkannya, kupikir lebih baik tidak mengatakannya dengan lantang. Meskipun dia percaya pada karakter Raja Tak Terbatas, dan Yun Tianyu juga mengatakan bahwa Raja Tak Terbatas memiliki karakter yang baik, agak berlebihan baginya untuk membunuh orang tingkat abadi di tingkat sumber. Agak berlebihan. Oh, Raja Tak Terbatas telah hidup lama. Ketika dia melihat Luo Xiu bermeditasi, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Apakah Anda pernah menemukan keabadian? Raja Wuliang bertanya. Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia langsung tersadar dan tidak bisa tertawa atau menangis. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari senior. Aku memang bertemu dengan seorang abadi. Hanya karena dia sedang memikirkan masalah ini, perubahan psikologis yang halus dapat membuat pria kuat di depannya melihat petunjuknya. Harus dikatakan bahwa penglihatan yang cermat seperti ini benar-benar sulit untuk dijaga. Saya khawatir itu tidak lebih dari sekadar teknik membaca pikiran yang dikabarkan untuk membaca pikiran batin orang lain. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Sang Raja Tak Terbatas tersenyum tipis dan tidak bertanya tentang proses rincian spesifiknya. Karena Luo Xiu mengatakan dia telah menemukan keabadian. Dan Luo Xiu masih duduk di sini dengan benar. Itu berarti Luo Xiu telah lolos dari kejaran orang yang berkuasa tingkat abadi. Senior, Anda sangat memuji. Luo Xiu juga tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Sebenarnya, dia juga khawatir bahwa Raja Tak Terbatas akan mengajukan pertanyaan lain. Dari sudut pandang ini, Raja Tak Terbatas tidak berniat menguji rahasianya. Keduanya duduk berhadapan. Di dunia hukum yang terus berkembang ini, tidak perlu khawatir pembicaraan mereka akan disadap oleh siapapun. Mengenai rincian misi Luo Xiu, Raja Tak Terbatas tidak bertanya banyak. Topik yang dibicarakan keduanya kemudian semuanya terkait dengan latihan. Dengan ranah Raja Tak Terbatas, Luo Xiu mendapat banyak manfaat dari berbagai wawasannya, dan beberapa pemikiran dan idenya seringkali membuatnya tiba-tiba menyadari. Meskipun dia sering berdiskusi tentang Taoisme dengan Yun Tianyu, dan wilayah kekuasaan Yun Tianyu tidak lebih lemah dari Raja Tak Terbatas. Tetapi setiap orang kuat memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang jalan besar, tetapi hal-hal ini berbeda. Begitu pula bagi Raja Tak Terbatas, perolehannya tidaklah kecil. Karena berbagai ide Luo Xiu semakin tidak terbatas, dan beberapa ide hanya ada dalam dugaan tetapi tidak ada yang dapat mewujudkannya, Luo Xiu dapat menyimpulkan arah umum. Jika dia menyimpulkannya lebih lanjut, ternyata itu benar-benar mungkin. Jadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini mungkin jalan Luo Xiu untuk menjadi orang kuat. Kebangkitanmu bukan suatu kebetulan. Jika tidak ada yang lain, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekanmu yang dapat menandingimu berdasarkan kedalaman pemahaman dan persepsimu terhadap Dao. Kata Raja Tak Terbatas sambil tersenyum. Tapi kemudian, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi ini tiba-tiba mengecilkan matanya, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, tidak banyak waktu tersisa untukmu sekarang. Bencana ketiga, perang antara dua alam, sudah dekat. Ketika Luo Xiu mendengar ini, ekspresinya menjadi tegas. Hanya saja, jangan menunggu dia bertanya lebih lanjut. Sang Raja Tak Terbatas mendesah, dan sosoknya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dunia di mana Raja Tak Terbatas berevolusi berdasarkan Tao juga menghilang. Luo Xiu ditinggalkan sendirian, duduk dalam kehampaan yang gelap dan luas, dalam keadaan linglung. Dan pada saat ini, para biksu abadi yang dibawa kembali oleh Luo Xiu dari penjara dunia kehancuran juga dibawa pergi oleh Raja Tak Terbatas. Dalam peperangan antara dua alam, begitu malapetaka terjadi, semua semut di alam sumber akan berada dalam bahaya. Bahkan jika Anda berada di atas alam asal, Anda masih dalam bahaya besar untuk jatuh. Hanya mereka yang berada di atas keabadian yang memenuhi syarat untuk menetap dan hidup dalam damai. Kekal, saya hampir sampai. Luo Xiu berbisik di dalam hatinya. Bahkan Yun Tianyu, yang paling mengenalnya, tidak tahu bahwa tingkat pertumbuhannya sekali lagi telah melampaui imajinasi, dan sekarang dia memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk abadi. Tentu saja ini tidak normal, dan harus mengandalkan kekuatan pola kuno untuk mengaktifkan naluri yang sebenarnya. Dia menyentuh alisnya dengan jari-jarinya. Luo Xiu teringat pola kuno seperti api yang didapatnya setelah membunuh Misu Immortal. Hanya dengan satu pola kuno, kekuatannya sudah sangat tirani. Jadi jika kekuatan pola kuno kedua dapat dipelajari, sampai sejauh mana kekuatannya akan ditingkatkan? Menatap kekosongan di kejauhan, ada kegelapan. Namun pada saat ini, sebuah meteor terang melesat melintasi langit, bagaikan satu-satunya fajar antara langit dan bumi, bersinar menembus kegelapan dan membawa cahaya. Kembalilah dan teruslah berlatih, dan tembuslah ke alam sumber sesegera mungkin. Jika tidak,
Begitu perang dahsyat itu pecah, akan sangat sedikit kesempatan untuk berlatih dengan tenang. Berpikir seperti ini dalam hati saya. Luoxiu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan, terbang menuju domain 9 surga. Dan tepat setelah Luoxiu pergi, sosok itu perlahan muncul di tempat dia berdiri tadi. Ini adalah wanita berbaju putih. Sepasang mata indah itu seakan mampu menahan bintang-bintang di langit, menatap punggung dan arahnya yang menjauh. Bab 3593, Karakteristik Pola Api Kuno. Di suatu tempat di dunia abadi, ada daerah yang sangat dingin. Daerah ini diblokir oleh kekuatan yang besar dan tak terduga. Bahkan orang kuat di alam sumber tidak akan dapat melangkah setengah langkah pun ke dalamnya, atau bahkan mendekatinya. Sehat. Aura dari dua jalan besar semakin dekat dan hampir menyatu. Bencana akan segera datang. Seorang pria berambut pirang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke kejauhan. Dia adalah salah satu dari 5 penguasa dunia abadi yang ada saat ini. Sejak berakhirnya bencana terakhir, lebih dari 3.300 era kekacauan telah berlalu. Bertahun-tahun lamanya sang guru tak kunjung muncul, tak tampak di dunia. Dia selalu ingin menempuh jalan yang lebih tinggi, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan caranya. Di luar Tuhan, ada alam yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Dao. Dialah yang benar-benar mengolah prinsip-prinsip Dao hingga ke tingkat tertinggi dan tertinggi. Rambut lelaki pirang itu bergerak tanpa angin, dan setiap helai rambutnya tampak ditempa dengan emas. Ia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayang sekali aku dibatasi oleh belenggu langit dan bumi. Aku sama sekali tidak bisa menyadari kesempatan untuk melangkah ke wilayah penguasa jalan. Hal ini bukan hanya sekedar penyesalan dan keluh kesahnya. Faktanya, setiap penguasa di dunia tidak bersedia melakukan hal itu. Saya ingin menerobos wilayah dominasi dan menjadi penguasa jalan. Hanya ada 2 cara. Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan 2 dunia Annihilation dan Eternity, dan selanjutnya melengkapi sistem jalan dunia. Dengan cara ini, hanya jalan dunia yang lengkap yang dapat membawa keberadaan penguasa jalan tersebut. Cara lainnya adalah mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menerobos dan membuktikan kebenaran dengan satu kekuatan. Yang disebut sebagai penguasa Dao Agung adalah orang yang memadukan asal-usulnya sendiri ke dalam Dao Agung di seluruh dunia. Semua Dao Agung di dunia ini berada di bawah kendalinya. Dia adalah penguasa Dao dan penguasa semua Dao. Pria berambut pirang itu masih menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin melangkah ke alam itu, karena jika dia bisa menerobos, malapetaka tidak akan ada lagi. Dengan kekuatan penguasa Dao Agung, dia dapat dengan mudah menekan kekuatan penghancur yang dahsyat. Tiba-tiba, mata lelaki berambut pirang itu berbinar, dia mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu cahaya keemasan jatuh di telapak tangannya. Cahaya keemasan itu hancur, dan sepotong informasi muncul di pikirannya. Apakah itu Luoxiu lagi? Pria berambut pirang itu sedikit terkejut. Meskipun dia belum lahir baru-baru ini, jika ada hal-hal khusus dan penting di dunia luar, Raja-Raja Abadi yang merupakan juru bicara dari 5 guru besar akan menyampaikan berita itu di sini. Dan selama periode baru-baru ini, nama yang paling sering didengarnya adalah Luoxiu. Karena anak ini tumbuh terlalu cepat. Belum lama ini, dia masih seorang junior yang bahkan belum berada di alam Kaisar Agung. Tiba-tiba, ia menciptakan jalan besar dengan jati dirinya yang sebenarnya, dan menyapu bersih orang-orang sezamannya saat pertama kali memasuki wilayah Kaisar Agung. Di antara para jenius berbakat yang telah menyatukan dan memurnikan benih sumber tertinggi, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya, dan ia bahkan membunuh banyak orang dari dunia kehancuran secara berurutan. Para penyihir dan orang-orang kuat. Kemudian, hanya beberapa ratus tahun kemudian, ketika pertempuran keajaiban tak terkalahkan dimulai, tingkat kekuatan orang ini benar-benar telah mencapai tingkat alam sumber, dan dia dapat melawan puluhan ribu pasukan pembasmi sendirian, termasuk banyak yang berada di tingkat alam sumber. Ini berarti Luoxiu saat itu sebenarnya memiliki kekuatan yang mendekati tingkat dunia sumber. Dan sekarang, orang ini sudah memiliki kekuatan setingkat Yuan Mi dan dapat dengan mudah membunuh Yuan Mi. Bahkan ada orang setingkat Raja Abadi yang berspekulasi bahwa tingkat kekuatan Luoxiu saat ini mungkin sebanding dengan dewa. Sekalipun dia tidak sehebat keabadian, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya dalam menghadapi keabadian. Misi Yun Chen Qi adalah masalah hidup dan mati. Karena tidak punya pilihan lain selain memberikan tugas ini kepada Luoxiu, dia pun menyelesaikannya. Bisa dikatakan, saat ini, nama Luoxiu sudah menjadi seorang selebriti di kalangan orang abadi di dunia abadi. Kemunculannya yang tiba-tiba dan kebangkitannya yang kuat menggemparkan hati setiap orang yang berkuasa abadi di dunia. Bahkan seorang guru seperti dia akan tersentuh hatinya. Tak terkalahkan di bawah keabadian. Ini adalah konsep yang luar biasa. Satu orang dapat menyapu bersih semua makhluk abadi. Jika orang seperti itu ada di medan perang, selama dia tidak menjadi sasaran para makhluk abadi, dia akan menjadi pembunuh yang tak terkalahkan. Jika saja hal itu memang terjadi. Tidak sebanyak itu. Karena yang benar-benar dapat menentukan hasil pertarungan kedua dunia adalah duel di atas tingkat keabadian. Tapi beginilah masalahnya. Waktu kultivasi Luoxiu terlalu pendek.
Artinya, ia masih memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan dan kekuatannya akan terus meningkat. Di dunia abadi yang luas ini, banyak tempat telah diubah menjadi area terlarang. Beberapa tempat terlalu berbahaya, dan beberapa tempat adalah tempat di mana orang-orang kuat hidup dalam pengasingan. Misalnya, dalam dunia pemakaman, Luo Xiu pernah mengikuti para tetua Akademi Zenmei untuk mencari benih sumber. Di area jurang, ditemukan sebuah benih sumber tertinggi yang diduga ada sosok yang duduk bersila di dalam benih sumber tersebut. Kemudian saya mempelajarinya dari Yun Tianyu. Di sanalah tempat terjadinya Dewa Nirwana. Ada makhluk tingkat master yang ingin mencapai nirwana dan transformasi, agar dapat melampaui dan melangkah lebih jauh. Dan pada saat ini, sosok yang duduk bersila di sumber benih tertinggi itu tiba-tiba menggetarkan bulu matanya, membuka mata seperti dewa, dan melihat menembus masa. Jalan menuju jati diri sejati? Sang guru mendesah, apakah aku salah? Penggabungan benih sumber tertinggi untuk menjadi seorang guru sudah merupakan batasnya, dan keinginan untuk melampauinya atas dasar ini sudah merupakan angan-angan. Di tempat lain, banyak juga orang-orang kuat yang membicarakan hal itu. Tugas yang mustahil telah diselesaikannya. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa setara dengan keabadian. Alam tidak mewakili kekuatan, dan di dunia para pendeta seperti kita, bukan alam yang dihormati, tetapi kekuatanlah yang dihormati, dan yang kuatlah yang dihormati. Selama dia bisa mencapai tingkat keabadian dalam hal kekuatan, dia akan menjadi makhluk abadi termuda yang melampaui pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno hingga sekarang. Dalam sejarah dunia abadi kita, orang yang paling cepat dipromosikan ke alam keabadian tampaknya telah berlatih selama 700.000 tahun, tetapi dia hanya berlatih selama 100.000 tahun. Adapun Luo Xiu, siapa pihak yang terlibat? Seperti halnya menyembunyikan jasa dan ketenaran seseorang kembali ke gerbang kaisar setelah menyelesaikan misinya. Tentu, tugasnya tidak sia-sia. Yun Tianyu memberi Luo Xiu sebuah cincin penyimpanan, dan isi di dalamnya adalah hadiah untuk misi ini. Kesulitan tugas juga menentukan bahwa hadiahnya tidak akan biasa saja. Dan orang-orang hebat ini juga sangat kreatif. Mereka tahu bahwa Luo Xiu dapat menyerap dao yang tidak lengkap untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan ada orang kuat tingkat Raja Abadi yang mengekstrak dao mereka sendiri dan menyegelnya dalam kristal Yun Dao. Dan kali ini, Luo Xiu telah mempelajari pola kuno yang terlihat seperti api. Bentuknya seperti api. Namun sebenarnya, kekuatan yang terkandung dalam pola kuno itu tidak ada hubungannya dengan api. Ia hanya berbentuk api, tetapi tidak memiliki karakteristik api. Pola-pola kuno yang diperolehnya di masa lalu telah lama diubah menjadi jejak dan terintegrasi dengan jiwanya. Sekalipun itu terwujud di antara kedua alis, itu hanya akan terwujud ketika kekuatan pola kuno digunakan. Setelah membunuh yang abadi, rune api tersebut terintegrasi ke dalam tanda kuno, artinya rune tersebut juga terintegrasi ke dalam jiwa Luo Xiu. Melalui penelitian pendahuluan, Luo Xiu menemukan kekuatan pola api kuno ini berbeda dengan pola kuno yang dia pegang di masa lalu. Pola kuno yang bertahan lama dari masa lalunya mengandung kekuatan yang besar dan tak terbatas, dan bahkan jika kesadarannya menembusnya, dia akan tersesat di lautan kekuatan yang tak terbatas. Jadi Luo Xiu juga bisa menyebutnya pola kuno kekuatan, artinya pola kuno ini melambangkan kekuatan. Dengan mengendalikan pola kekuatan kuno, kekuatannya dapat ditingkatkan pesat. Ciri khas pola api kuno adalah pemurnian. Kekuatan apapun dapat disempurnakan. Dan setelah disempurnakan dengan pola api kuno, kekuatan aslinya akan lebih ditingkatkan, sehingga tingkat kultivasi dapat dengan cepat ditingkatkan melalui kekuatan pemurnian. Misalnya, Luo Xiu memurnikan seuntai Tao yang tidak lengkap dengan bantuan pola api kuno. Setelah disempurnakan, efek yang ditingkatkan dari untaian Tao yang tidak lengkap ini dapat mendekati efek dari 5 untaian Tao yang tidak lengkap. Apa konsep ini? Mungkinkah ini yang menjadi alasan mengapa sang abadi kepunahan yang dibunuhnya dapat berkultivasi dengan cepat? Hapus kemampuan ini. Dilihat dari kekuatan yang dikandungnya, pola api kuno jauh lebih rendah daripada pola kekuatan kuno. Tetapi, jika Anda menggunakan kemampuan ini pada diri Anda sendiri, level kultivasi Anda akan meningkat pesat. Semakin tinggi level kultivasi Anda, semakin kuat kekuatan pola kuno yang dapat Anda kendalikan. Itu sungguh tak terkalahkan. Bab 3594 Ide Fusi. Sejak kembali dari misi, kehidupan Luo Xiu kembali ke rutinitas harian yang damai seperti di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, bagi para biksu biasa, itu hanyalah waktu yang cepat berlalu. Tetapi dalam kasus Luo Xiu, akumulasinya di tingkat puncak dunia sumber masih menjadi semakin kuat. Dia dapat merasakannya. Kekuatan Tao yang terkumpul dalam tubuhnya bagaikan gunung berapi yang siap meletus, siap meledak. Tidak peduli seberapa kuat Tao-nya, itu tetap Tao. Namun bagi seorang biksu, kultivasi adalah fondasinya, dan seiring dengan peningkatan kultivasinya, tubuh fisiknya juga bisa menjadi lebih kuat. Lagi pula, jika bukan karena pertahanan kekuatan pola kuno, kekuatan fisik Luo Xiu saat ini saja mungkin sudah habis. Aku tahu sudah berapa kali aku mati.
Luo Xiu sedang menunggu. Dia merasa butuh kesempatan. Selama kesempatan itu datang, dia dapat mencapai alam sumber dengan segera. Pada saat yang sama, konflik antara dua alam, Void dan Land of Origin, terus meningkat. Di tempat asal, perang besar-besaran pecah. Baik Misu maupun Eternity bahkan mengirim orang-orang kuat dari alam sumber kehancuran pada saat yang sama. Dalam pertempuran besar, puluhan ribu biksu tewas di pihak dunia abadi. Dan di dalam dunia abadi, ada juga beberapa arus bawah yang melonjak. Misalnya, di wilayah 9 surga, sebuah sekte berukuran sedang hancur. Jika semua biksu tingkat rendah disertakan, ratusan juta orang tewas. Jumlah ini mungkin tampak berlebihan. Namun pada kenyataannya, di mana sebuah sekte berukuran sedang berada, lingkup pengaruhnya menyebar ke area yang luas, mencakup banyak pendeta. Dampak dari kejadian ini sungguh buruk. Karena menurut penyelidikan petunjuk, orang yang mengambil tindakan untuk menghancurkan sekte menengah ini adalah salah satu yang kuat di antara para penggarap Sueksu, dan dia juga berada di level puncak penghancuran asal. Sama seperti keabadian tidak bisa memasuki wilayah kehancuran. Begitu orang abadi yang menghancurkan kehampaan memasuki dunia abadi, ia juga akan segera ditemukan dan dikunci. Lagi pula, terlalu sulit bagi orang abadi untuk menyembunyikan auranya. Namun puncak tingkat kerusakan sumbernya berbeda. Selama Anda berhati-hati, Anda dapat menyelinap masuk melalui jalur khusus, melakukan beberapa penghancuran, atau menjalankan tugas khusus seperti yang dilakukan Luo Xiu. Mungkin itu sebagai balasan atas operasi penyelamatan Luo Xiu yang menyelinap ke dunia kehancuran. Oleh karena itu, dunia Mieksu juga membiarkan sumber kehancuran yang kuat menyelinap masuk dan memusnahkan sekte berukuran sedang sebagai balas dendam. Ini bukan hal yang baik, bencana akan datang. Masih terlalu cepat. Bukankah disebutkan akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 40 ribu tahun sebelum itu terjadi? Beberapa raja abadi berkumpul lagi. Bahkan orang kuat seperti Raja Bijak Agung pun masih merasa takut. Dia adalah pria kuat yang berdiri di puncak dunia abadi dan merupakan raja abadi. Namun, dia sangat mengetahuinya. Kekuatan keseluruhan dunia penghancur lebih kuat dari dunia abadi, dengan lebih banyak makhluk abadi. Jelas bagi semua orang. Dua pertempuran dahsyat terakhir. Jika bukan karena pengorbanan banyak orang kuat dan momen kritis upaya Master Kekaisaran untuk membalikkan keadaan, dunia abadi sudah hancur sejak lama. Jika bencana itu terjadi dengan kekuatan penuh, kali ini dunia kehancuran harus sangat siap dan harus menggunakan semua kekuatannya. Jika demikian halnya, dunia abadi pasti tidak akan mampu menolaknya. Selama bertahun-tahun, dunia abadi kita terus-menerus menumbuhkan para jenius dan orang-orang kuat, dan fondasi kita menjadi semakin kuat. Namun, saat kita meningkatkan kekuatan kita, dunia kehancuran juga menjadi semakin kuat. Ini adalah tren umum. Yang kuat akan selalu kuat, dan yang lemah akan selalu lemah. Belum lagi raja-raja abadi seperti mereka. Bahkan kelima guru yang berdiri di puncak pun tidak berdaya dan tidak dapat mengubah apapun. Belum lagi, kecuali pemusnahan dan keabadian. Ada pula sekelompok perampas kekuasaan yang mengincarnya. Waktu lampau, garis perampas kehidupan tetap netral. Namun sekarang, setelah beberapa petunjuk untuk dijelajahi, garis perampas kehidupan tampaknya bergabung dengan Misu untuk memusnahkan garis abadi sepenuhnya. Ada laki-laki kuat yang bertanggung jawab atas kesembilan alam keabadian. Begitu malapetaka itu terjadi, kekosongan dua alam dan tempat asal pasti akan menanggung beban terberat. Lokasi alam Tao yang tak terbatas akan menjadi medan perang pertama. Beberapa raja abadi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun bencana belum terjadi, tetapi mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana menangani bencana jika bencana itu terjadi. Kekosongan dua alam dan tempat asal adalah tempat di mana dua alam berbatasan, dan perang pasti akan segera dimulai. Alam Dao tanpa akhir akan menjadi medan pertempuran pertama, sama seperti zaman dahulu kala dan zaman paling kuno. Dua alam Dao dihancurkan menjadi reruntuhan dan berubah menjadi tempat kehancuran. Banyak raja abadi yang berdiskusi dalam waktu lama. Wajah semua orang tampak serius dan hati mereka terasa berat. Selama bertahun-tahun, kedua dunia itu bersembunyi. Apa yang terungkap hanyalah puncak gunung es. Begitu perang skala penuh meletus, akan sulit untuk bertahan hidup dari bencana ini. Raja Sage Agung merasa khawatir. Saat Raja Abadi membuat keputusan mereka, segera setelahnya, perintah pun disampaikan, dan kam-kam di dua kekosongan dan tempat asal semuanya siap untuk bersiap, dan formasi dibuka. Meskipun Luo Xiu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi tingkat Raja Abadi, tetapi setelah Yun Tianyu kembali, dia akan memberitahu Luo Xiu beberapa hal dan berita sehingga dia bisa siap secara mental. Kami sudah sepenuhnya siap. Apakah ini irama malapetaka yang akan terjadi? Suasana hati Luo Xiu juga menjadi berat. Kini mereka siap bertempur, siap menghadapi kemungkinan pecahnya perang kapan saja. Artinya, situasinya telah menjadi sangat serius dan pertempuran hidup dan mati sudah dekat. Ya, ini juga yang dimaksud Tuan, kata Yun Tianyu dengan suara yang dalam. Luo Xiu mendengar ini. Tarik napas dalam-dalam. Dia sudah mengerti. Justru karena saya mengerti,
Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat lebih cepat. Jika tidak, begitu malapetaka terjadi, dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Di medan perang tempat orang-orang kuat berkumpul untuk bertarung. Sekalipun kekuatannya mencapai tingkat abadi, sulit bagi satu orang untuk memainkan peran sepenting itu. Menurut perkiraan Luo Xiu, jika Anda memberinya 100 atau 200 tahun lagi untuk berumah tangga, dia pasti akan mampu berkultivasi ke alam sumber. 200 tahun bukanlah waktu yang lama. Bagi banyak biksu, butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk retret sementara. Namun dalam situasi saat ini, malapetaka bisa saja terjadi kapan saja, dan dia bahkan tidak akan mampu memberinya waktu 200 tahun. Tetapi tidak ada gunanya baginya untuk memikirkan apapun. Satu-satunya jalan, tingkatkan saja dirimu sebaik-baiknya. Kultivasinya semakin mantap, dan dengan bantuan kemampuan pemurnian pola api kuno, kecepatan kultivasinya berada di luar imajinasi. Kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, jati dirinya yang sebenarnya juga meningkat paling cepat. Dia telah sedikit menembus belenggu dan mencapai level keabadian. Namun ini masih belum cukup. Dalam menghadapi situasi bencana, level immortal bagaikan gelombang ombak. Setidaknya dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun hujan di dunia kehancuran, pasti ada banyak level immortal king. Mungkin ada jalan. Fusi. Luo Xiu menyipitkan matanya. Pola api kuno dan pola kekuatan kuno. Kalau keduanya bisa dilebur, bisa menjadi satu dengan mengacu pada metodenya menyatukan jati diri. Maka penyatuan kekuatan dua pola kuno itu pasti akan menghasilkan perubahan yang di luar imajinasi. Sekali saja Anda melakukannya, Luo Xiu tidak tahu apa konsekuensinya. Segala sesuatu tidak dapat diprediksi. Jadi Luo Xiu tidak pernah melaksanakan ide ini. Bab 3595 konflik antara dua dunia pecah. Seiring berjalannya waktu dengan tenang, situasi di kedua dunia menjadi lebih parah. Di sisi dunia abadi, tatanan disampaikan. Semua pihak bertindak cepat. Para dewa dikirim untuk menjelajahi berbagai sekte dan keluarga. Begitu Anda menemukan klan ilusi yang tersembunyi dan tidak aktif, bunuh mereka secara langsung. Ada juga orang-orang kuat yang mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan petunjuk. Begitu seorang pengkhianat ditemukan yang telah bergabung dengan pihak musuh, klan tersebut akan dimusnahkan. Hanya dalam beberapa bulan, seluruh 9 alam dunia abadi terguncang, dan banyak sekali pendeta yang berada dalam bahaya. Apakah akan terjadi perang? Di daerah perbatasan alam Jiutian, ada biksu tingkat suci yang gelisah. Selama periode ketika kedua dunia terpisah dengan jelas, kecuali dua alam hampa dan tempat asal, ada biksu yang bertugas di sana untuk waktu yang lama. Sebenarnya tidak perlu ada penjagaan di perbatasan 9 alam. Tapi sekarang, sejumlah besar biksu telah dikirim ke perbatasan 9 alam, yang berarti bahwa dua alam akan segera bergabung menjadi satu, dan pasukan biksu dari dunia penghancur akan langsung menyerang daerah perbatasan dan memasuki 9 alam. Sambil mendongak, biksu di alam suci itu merasakan jari-jarinya gemetar, sebab para kultivator guru suci yang berkumpul di sini begitu padatnya, tak terhitung jumlahnya. Bencana yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Hidup atau mati tergantung pada pertempuran ini. Beberapa orang khawatir. Darah seseorang mendidih. Ada yang berani bertanya kepada langit dan bumi dalam hatinya, berani bertanya kepada matahari dan bulan untuk mengubah langit. Relatif terhadap perbatasan 9 alam. Di kehampaan dan tempat asal, konflik terus meningkat, dan sejumlah besar biksu meninggal setiap hari. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, mayat-mayat dan senjata-senjata yang dimutilasi mengambang secara acak, mayat-mayat berserakan di seluruh tanah, dan darah hampir membentuk sungai darah di kehampaan. Ledakan. Di medan perang lokal, suara gemuruhnya tiada henti. Sejumlah besar biksu suci bergegas maju dengan putus asa. Satu persatu, mereka berada di alam kaisar, mengenakan baju besi dan memegang senjata di tangan mereka. Tao memenuhi langit. Ada juga orang kuat di alam sumber berdaulat yang mengorbankan senjata sihirnya dan mengaktifkan formasi besar untuk membunuh segalanya. Ledakan. Setelah beberapa saat, sumber kehancuran yang dahsyat itu mengambil tindakan, mengangkat tangannya dan menyapu bersih pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping dan terbang menjadi abu. Medan perang ini terletak di Origin. Jika tempat asal adalah salah satu ujung dunia abadi, ujung lainnya adalah kekosongan dua alam. Hal yang sama berlaku untuk dunia kehancuran. Luo Xiu ada di medan perang ini. Dia tidak berkonsentrasi untuk tinggal di gerbang kaisar untuk berlatih dalam pengasingan. Sebaliknya, ambillah inisiatif untuk bergabung di medan perang. Legenda mengatakan bahwa di tempat asal, ada gerbang asal, yang merupakan asal mula semua hal, semua hukum dan cara, dan dunia segala zaman lahir dari gerbang asal. Apakah kesanalah Anda pergi, Tuan Kekaisaran? Saat itu, Yun Tianyu hanya mengatakan bahwa guru kaisar telah pergi ke suatu tempat, tetapi dia tidak mengatakan di mana tepatnya. Bertahun-tahun, saat level Luo Xiu semakin tinggi, dia secara bertahap menebak beberapa hal. Barangkali, sang master kekaisaran memasuki gerbang asal.
Dia ingin menjelajahi misteri yang paling orisinal dan mencari peluang untuk menerobos dan bangkit lagi. Tentu, ini hanya tebakan. Ada kemungkinan pula bahwa tempat yang dituju oleh guru kaisar adalah kedalaman alam Dao pemakaman yang bahkan sang penguasa tidak akan pernah bisa kembali lagi. Di medan perang, Luo Xiu bertanggung jawab atas pasukan pusat. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, dia tidak perlu mengambil tindakan. Di sisi Luo Xiu, Su Seng, yang telah berkultivasi di alam penghancur asal, menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum, nanti kamu akan diminta untuk bertindak. Akan ada banyak alam asal yang harus dibunuh, dan bahkan ada banyak alam penghancur asal. Tempat asal terkait dengan asal-usul kedua dunia. Ini juga merupakan tempat di mana konflik dan pertarungan paling intens, jauh lebih baik daripada pertarungan di kehampaan antara dua alam. Karena legenda, jika dua alam menyatu menjadi satu, asal-usul dunia yang lengkap akan lahir di tempat asalnya. Namun, setiap kali terjadi bencana, waktu fusi yang singkat itu tidak akan melahirkan asal-muasal yang lengkap, sebab setelah waktunya habis, kedua dunia itu akan terpisah lagi. Hanya ketika mereka benar-benar dan menyeluruh terintegrasi dan berubah menjadi sebuah dunia yang utuh, maka asal-usul dunia dapat benar-benar dipelihara, memberikan kesempatan kepada pusat kekuatan yang dominan untuk mengintegrasikan asal-usulnya sendiri ke dalamnya dan menjadi penguasa jalan tersebut. Luo Xiu mengangguk. Dilihat dari situasi saat ini, pihak Eternal memiliki kekuatan yang lebih unggul. Tetapi begitu pihak Muxu menyadari kelemahan di sini, bala bantuan pasti akan datang, dan bala bantuan mungkin akan terus mengalir. Di sana, Luo Xiu menunjuk ke suatu kekosongan tertentu, dan dia merasakan aura dari 3 pembangkit tenaga penghancur sumber, dan mereka bukanlah penghancur sumber biasa, melainkan 2 penghancur sumber tahap akhir, dan 1 penghancur sumber puncak. Ketiga kultivator penghancur asal itu bersembunyi dengan baik, tetapi mereka tidak dapat lolos dari persepsi Luo Xiu tentang jati dirinya. Apakah kau di sini untuk mati? Selama aku di sini, siapapun yang datang akan mati, siapapun yang datang akan mati. Ledakan, disertai suara gemuruh yang mengerikan. Di tempat Luo Xiu berdiri, kehampaan meledak dan berubah menjadi ruang hampa. Su Seng yang berada di sampingnya terkejut. Dibandingkan dengan benteng di ruang ke-25, orang ini bahkan lebih keterlaluan, pikir Su Seng dalam hati. Dialah yang bertanggung jawab atas pertempuran antara para jenius yang tak terkalahkan. Dia tidak ragu mengorbankan sumbernya untuk menyeret 3 Raja Dewa dan hampir mati. Kemudian, Raja Wuliang turun tangan untuk membantunya membentuk kembali dasar daunnya, dan kemudian semuanya baik-baik saja. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, area kehampaan yang luas diledakkan oleh Luo Xiu. Keluar, 3 biksu sumber mi dengan aura kuat dipaksa tampil. Mayat hidup, serba hijau dan hitam, tingginya 10 kaki. Kedua klan Su ditutupi baju besi sisik dan memiliki taji tulang yang mengerikan. Aku tidak tahu seberapa dalam kultivasi sang guru, tetapi selama aku membunuh cukup banyak alam penghancur asal, aku yakin bahkan guru alam penghancur kekosonganmu tidak akan mampu membangkitkan kalian semua, kan? Mata Luo Xiu menatap ketiga alam sumber kehancuran ini dengan acuh tak acuh, dipenuhi dengan niat membunuh. Kebangkitan master dan penghancuran sumber hanya memerlukan hilangnya kultivasi, jadi pada umumnya seseorang tidak takut mati dalam kondisi penghancuran sumber. Namun ini tidak mutlak. Pertama-tama, ada prasyaratnya. Sang master perlu menemukan tempat di mana targetnya meninggal, lalu mengonsumsi kultivasinya tanpa diganggu, membalikkan aliran waktu, dan membawa orang mati kembali ke kenyataan dari tahun-tahun sebelumnya. Sulit untuk membalikkan aliran waktu. Sekalipun dia seorang master, dia akan menghabiskan banyak kultivasinya. Jadi jika ada terlalu banyak sumber yang mati, bahkan dengan kekuatan dominasi, mustahil untuk membangkitkan mereka semua. Kaki. Cahaya ilahi hijau emas yang menyilaukan menerangi surga. Hanya sesaat, 3 orang kuat di alam penghancuran sumber akan menghilang. Hanya sosok Luo Xiu yang tersisa, berdiri di langit, bangga dengan kehampaan. Di tangannya, ia memegang pedang emas hijau diri sejati. Apakah ini Luo Xiu? Jenius yang tak terkalahkan, abadi dan tak terkalahkan. Membunuh sumbernya sama saja dengan membunuh anjing. Ini terlalu mengerikan. Jangan terganggu, serang dan bunuh. Para pendeta di pihak abadi semuanya terkejut. Setelah terkejut, moral mereka niscaya meningkat, karena selama ada orang kuat dari pihak mereka sendiri dan Luo Xiu ada di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang orang kuat yang mengambil tindakan untuk membantai biksu tingkat rendah seperti mereka. Mengenai kapal perang, Luo Xiu melambaikan tangannya dan memadatkan kekuatan Tao menjadi busur panah. Kekuatan pola kekuatan kuno diringkas menjadi anak panah. Lihat saja kapal perangnya. Sebuah anak panah melesat lewat, dan meskipun pertahanan kapal perang kuat, mereka langsung ditembus dan dihancurkan, menyebabkan banyak korban. Kapal perang tidak diberi kesempatan untuk melintasi medan perang dan membantai orang-orang suci dan biksu kaisar mereka sendiri. 3 terlalu sedikit. Jika aku punya 30 untuk dibunuh, mungkin aku bisa membunuh mereka lebih cepat. Luo Xiu berdiri di langit, di udara. Matanya mengamati seluruh medan perang. Pada level rendah, ia tidak perlu ikut serta.
sebab jika tidak hati-hati, bisa saja hal itu akan memengaruhi para pendetanya sendiri dan tidak akan mampu menahan dampak akibatnya. Anak ini terlalu menakutkan. Mulut Su Seng semakin keras ketika dia melihat pemandangan ini. Itu baru beberapa tahun yang lalu, dan sebagai orang di alam penghancuran asal, dia mungkin bahkan tidak bisa menangkis pukulan di depan Luo Xiu. Bersambung.